Halo teman-teman, saya di sini ingin berbagi kepada teman-teman tentang apa yang saya alami. Sejak operasi terakhir, pasca operasi itu patah tulang kaki yang saya alami itu sudah menjalani hampir 3 bulan sejak pasca operasi. Jadi kondisinya itu sekarang kaki kiri saya di sini di bagian tumitnya ada retak. Lalu di bagian tulang fibulanya agak ke bawah patah tulang. Radiografinya bilang ini patah tebu namanya. Kondisinya sekarang saya masih belum bisa jalan, belum bisa memberikan beban yang begitu berat gitu. Seperti kaki yang sebelah sehat ini, yang kaki kanan gitu. Saya masih pakai tongkat. Saya masih pakai kruk 2, belum bisa 1. Tapi sejak 2 bulan terakhir saya mencoba untuk memberi tekanan sekitar 5% saja gitu di kaki kiri gitu. Jadi kondisi kaki saya seperti sekarang. Sebenarnya posisinya begini sudah bisa berdiri normal, cuman yang saya alami itu sekarang adalah belum bisa menekuk secara leluasa seperti yang kaki sebelah kanan gitu, belum bisa. Jadi ya tekukannya itu cuman begini, kalau dibandingkan dengan kaki yang kanan cuman begini aja. Jadi belum menekuk normal gitu. Ke kiri ke kanan belum bisa. Kalau yang sehat kan begini bisa. Kalau yang kaki yang sebelah kiri agak susah. Seperti tidak ada rangsangan sedikit pun gitu. Tapi yang saya alami semenjak 3 bulan terakhir ini ada perkembangan. Perkembangannya itu karena saya sudah mengikuti fisioterapi 2 bulan. Seminggu ada 2 kali fisioterapi. Jadi fisioterapinya itu ada 8 kali pertemuan dalam sebulan gitu. Jadi pertemuan ke-9 akan dievaluasi oleh dokter rehabilitasinya. Pengalaman saya selama di fisioterapi cuman di sinar. Setelah saya baca-baca itu kayak di sinar inframerah gitu. Jadi di bagian sini di sinar selama 30 menit, baru di sini lagi gantian 15 menit gitu. Yang saya alami selama fisioterapi selama 2 bulan terakhir ini perkembangannya ada. Dulu sebelum saya fisioterapi saya berdiri itu agak nokik begini. Yang kaki kiri ini yang dioperasi agak nokik gini. Jadi setelah ikut fisioterapi saya bisa berdiri normal begini. Belum bisa berjalan gitu. Belum bisa berjalan. Berharap kedepannya sih bisa menekuk normal gitu. Jadi setelah menekuknya normal, kiri kanan bisa latihan jalan gitu. Oh ya, kalau ke fisioterapi itu saya pakai BPJS. Jadi kemarin kontrol kedua dari dokter ortopedi dirujuk untuk fisioterapi gitu, supaya sendi yang kaku ini bisa dibenerin lah gitu lewat fisioterapi rehabilitasi gitu. Kalau untuk soal makanan, sayur, saya suka sayur, jadi saya apapun yang disediakan saya makan gitu. Selama itu masih benar makanannya gitu. Saya sangat menjauhi kopi, sangat menjauhi gorengan yang sangat berminyak gitu. Gorengan yang sangat berminyak itu sangat saya hindari gitu untuk makan. Terus untuk obat-obatan selama 2 bulan terakhir saya rajin konsumsi kalsium laktat, terutama kalsium laktat. Nah, karena itu juga yang disarankan oleh dokter ortopedi. Nah, pagi 1, malam 1 gitu. Jadi dalam sehari bisa 2 dosis gitu, bisa 2 tablet lah. Rajin konsumsi vitamin D3 plus K2. Vitaminnya itu saya beli di online. Jadi dia kayak bentuk tablet gitu. Mereknya itu IP, nanti saya cantumkan mereknya gitu. Jadi saya rajin konsumsi itu. Kalau yang vitamin D3 itu tiap pagi saya konsumsi. Untuk suplemen saya rajin konsumsi begitu. Yang saya lakukan setiap bangun itu saya berusaha untuk melatih pergerakan kaki gitu. Karena kan pagi itu istilahnya bengkaknya udah mulai berkurang, urat-uratnya nampak, jadi saya latih dia untuk
supaya ada pergerakan gitu. Jadi di ranjang saya latih untuk ada pergerakan gitu. Caranya itu menurut dari dokter fisioterapinya, ini ditekan sampai benar-benar merasakan sakit tapi masih bisa ditahan. Jadi tekuk selama 10 kali, lalu ke bawah 10 kali juga. Tekuknya itu selama 10 kali, 10 kali, 10 kali juga, nanti 20 kali. Kasih jeda selama 2 menit, baru ulangi lagi. Selama 3 sesi lah istilahnya. Jadi ada 3 sesi untuk tiap pagi gitu. Setelah ditekuk-tekuk, saya baru pakai minyak zaitun supaya saya bisa urut-urut lah gitu. Ada baiknya juga untuk diurut, tapi ketika diurut bagian yang ada jahitannya ini, jangan diberi tekanan gitu, takutnya nanti kan nyeri gitu. Jadi saya coba urut pelan-pelan saja, tapi di sisi yang lain saya urut normal gitu, normal, urut telapaknya, punggungnya, bagian ininya, belakangnya, lalu betisnya saya urut gitu, saya remas-remas karena saya merasa enakan gitu ketika diurut. Lalu bagian ini juga diurut gitu. Luka jahitan sih udah benar-benar kering sih, benar-benar kering. Ketika mandi pun saya basuh semua. Setelah disabuni, saya pakai betadine cleanser namanya. Jadi saya oles supaya bersih gitu, saya oles. Baru bilas lagi. Berharap nanti ke depannya sudah bisa menekuk sempurna gitu. Menekuknya normal gitu. Jadi supaya bisa fokus ke latihan pergerakan kakinya. Bagian yang kena baut ini, bagian tumitnya ini tidak nampak lagi retakan gitu, tapi di sini kalau kata dokter ortopedinya udah mulai muncul tulang-tulang mudanya. Kata dokter ortopedinya masih belum bisa untuk diberi tekanan, masih harus pakai tongkat gitu. Saya sih tiap hari selalu itu ketika beranjak dari tempat tidur menuju kamar mandi, mau kemana-mana, ini saya selalu berjalan normal, tapi tekanannya itu sekitar 5% saja gitu. Jadi kasih pergerakan aja gitu. Jadi itu dia. Gitu kalau latihan dari saya, biar motoriknya itu bisa terangsang gitu. Sehari setelah operasi itu sebenarnya sudah bisa untuk dilakukan latihan lagi gitu. Cuman kemarin saya selama sebulan itu setelah operasi saya nggak ada pergerakan, jadi lalu di kursi roda takut untuk menggerakkan. Jadi mungkin itu dampaknya, makanya kaku dia, jadi terkunci sendinya gitu. Kayak karena nggak digerakin gitu. Sekarang sedang fokus untuk latihan tekuk, minum suplemen gitu. Mungkin kalau teman-teman butuh untuk diskusi, boleh di kolom komentar di bawah, supaya teman-teman yang mungkin sedang mengalami patah tulang atau patah tulangnya sama seperti yang saya alami gitu, di tumit dan di tulang fibulanya, boleh saling diskusi di kolom komentar di bawah, atau boleh chat saya secara pribadi gitu. Memang kalau patah tulang ini kita harus tetap semangat gitu, tetap berdoa, terus banyak latihan. Entah di ranjang aja pun kita harus banyak latihan. Itu sih yang saya bisa bilang, harus banyak latihan menekuk ini supaya sendinya itu bisa normal gitu, nggak kaku dia. Nah, begitu saja dari saya. Mungkin video perkembangan dari patah tulangnya akan saya update kembali. Mungkin teman-teman ada yang mau dibahas yang lain, boleh saja. Thank you.